banyak kondisi dalam hidup kita itu kadang-kadang gak seperti yang kita bayangin. Nanti pertanyaannya sederhana, apa yang kita cari? Untuk mertua nanya kayak gitu tuh, Pak, ini ada pertanyaan dari Ustadz, apa yang Bapak cari? Kalau dia banyak alasan ya udah kita gunakan segala jurus, nolak aja. Udah aja, Pak, maaf mungkin terakhir sebelum saya pamitan ada satu pesan nih dari Ustadz, Bapak baca aja sendiri. Atau kasih potongan 1 menit main booster untuk calon mertua tuh tentang masalah apa yang kita cari. Apa sih yang dicari? Nyari apa dengan menikahkan putrinya? Nyari apa dengan mau menerima pinangan? Nyari apa dengan meminang? Nyari apa dengan mencari kerjaan? Nyari apa dengan segala aktivitas hidup kita? Kalau kita bisa mentajdidun niyah, memperbaharui niat kita, insya Allah kita nggak akan salah pilih. Nah, sahabat pernah agak keliru di sini nih. Nyari apa mereka dengan berangkat dari Madinah? Nyari harta atau cari ridha Allah? Kalau nyari harta pasti berat. Tapi kalau cari ridha Allah, mau digiring kemana aja yang penting Allah ridha. Ini apa yang kita cari? Sahabat mulai yujadil, mendebat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus Nabi memberikan alasan, tapi kan, banyak tapikannya. Seolah-olah kayak mau disembelih aja. Lalu Allah berfirman kayak gini. Kemudian Allah mengatakan di ayat ke-7, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ketika Allah memberi kalian pilihan di antara 2 kelompok atau 2 pasukan, sedangkan kalian menginginkan yang tidak punya senjata lah yang menjadi bagian kalian. Wa yuridullah, sedangkan Allah menginginkan untuk memperlihatkan kebenaran itu menang di atas kebatilan dan menghancurkan orang-orang kafir. Jadi pengennya kita sama pengennya Allah itu nggak selalu harus sama. Dalam kondisi kayak gitu ikutin aja pengennya Allah. Nanti kita lihat hasilnya kalau ngikutin pengennya Allah. Dan nggak kebayang seandainya sahabat waktu itu keras kepala, nggak kebayang apa hasil dari perang Badar. Mungkin kita nggak mengenal kisah-kisah menakjubkan dari perang Badar kalau seandainya mereka kekeh dengan pengennya mereka. Itu yang jadi realitas dalam hidup. Akhirnya setelah turun ayat ini, barulah sahabat gak bisa berkutik. Ini mah udah perintah Allah. Jadi Nabi kalau udah nasihatin gak berhasil, udah aja Allah berfirman, udah kan, selesai kan. Nah gitu juga tuh, gak berhasil semua jurus, Pak. Ini ada hadis nih dari Rasulullah. Tuh, apa kata Rasulullah? Kalau datang laki-laki yang baik akhlaknya untuk melamar putri kalian, maka nikahkanlah mereka. Oh gitu hadisnya? Riwayat siapa itu? Wah Pak, jangan tanya riwayat lah, pokoknya sahih aja lah Pak. Gitu ya, pakai dalil, tapi jangan ujuk-ujuk dalil. Tadi kirain mau ceramah, lo mau nyelamahin gua. Terakhir aja, pertama ini dulu TikTok dulu, bahasa yang sederhana segala macam, janji-janji. Ternyata Rasulullah udah nasihatin sahabat, nggak bisa. Akhirnya bacainlah firman Allah. Allah berfirman gini. Ini awal dari adegan perang Badar, ayat 5 sampai 8. Akhirnya baru mereka mengatakan, oh kalau ini adalah keputusan Allah, sami'na wa ata'na. Udah turun ayat nih, sami'na wa ata'na. Ikut, walaupun hatinya sebetulnya berat. Jalaninlah pilihan kedua, menghadang pasukan Abu Jahal yang lebih kuat daripada karavan dagang Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan karena kaum muslimin belok, akhirnya dia juga ngambil jalur lain dan selamat sampai ke Mekah. Sekarang tinggal berhadap-hadapan kaum muslimin dengan pasukan kafir Abu Jahal. Ketika udah bikin kayak kemah gitu, camp sebelum besoknya akan terjadi peperangan, malam itu Rasulullah SAW gak bisa tidur. Coba teman-teman lihat ayat 9. Il tastaghithuna rabbakum. Ketika malam itu kamu beristighosah kepada Tuhanmu. Tastaghithun, bahasa lainnya adalah istighosah. Teman-teman pernah dengar istilah istighosah? Istighosah itu artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini nih. Jadi kalau kita udah memperbaharui niat kita, apa sih yang kita cari? Pilihlah pilihan Allah. Setelah kita memilih pilihan Allah, udah gitu istighosah. Doalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bilang, ya Allah,
Engkau tahu hari ini saya mengambil satu pilihan yang berat, dan itu tidak saya lakukan kecuali karena ingin taat kepadamu ya Allah. Pilihan antara mau pacaran atau mau nikah. Nikah mah sebetulnya belum siap ya Allah, ngomong jadi. Jadi akrab aja deh, daripada terlalu kaku ya. Allah, saya mah kurang siap sebetulnya mau nikah. Tapi gimana, kumaha tuh ya? Yang pacaran nggak boleh. Ya udah nikah aja deh ya Allah. Saya mah ngikutin gimana maunya Allah aja. Kumaha Allah ya. Nah, Allah suruh nikah, ya saya nikah. Insya Allah besok saya mau datang ke rumahnya ya Allah. Tetapi kan yang membolak-balikan hati Engkau ya Allah. Doa tuh istighosah malam sebelum datang. Jadi malam tuh gak usah tidur, besok aja tidur pas ditolak. Gak usah bangun-bangun lagi maksudnya. Jadi kalau malam itu jangan tidur. Kayak Nabi istighosah, istastaghisuna rabbakum. Nabi itu berdoa semalam suntuk, gak tidur sama sekali. Cuma 2 orang yang gak tidur pada malam sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain semuanya tidur lelap. Saking lelapnya, maaf ya ini sejarah, saking lelapnya banyak sahabat yang mimpi basah. Ini godaan setan. Jadi setan juga terlibat dalam perang Badar, bukan cuma malaikat. Jadi orang kafir ditolong setan, orang mukmin ditolong malaikat. Nah, cara setan ngegembosin semangat kaum muslimin apa? Dia datang ke dalam mimpi kaum muslimin, membuat kaum muslimin harus mandi janabah. Mimpi basah. Sedangkan Nabi berdua dengan Abu Bakar, doa terus, ya Allah, ya Allah. Apa salah satu doa Nabi waktu itu? Ya Rabbi, besok kami akan menghadapi musuh untuk kali pertama. Jika besok kaum muslimin binasa, maka aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi ini ya Allah. Maka tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus, please ya Allah, please, please mahnya sampai pagi please. Terus saja memohon kepada Allah. Aku mohon dengan sangat, kan gitu ya. Gak nyambung ya. Gak tahu filmnya sih. Aku mohon dengan sangat, please ya Allah gitu. Nabi berdoa terus sampai kalau dalam sejarah disebutkan Nabi kan pakai shawl gitu, bukan shawl rida itu kayak shawl atau kayak sorban ditaruh di kepala beliau sampai jatuh sorban itu, dan janggut beliau yang lembut itu basah dengan air mata. Terus menangis sepanjang malam. Itu namanya istighosah. Salah satu rahasia kesuksesan Nabi dalam perang Badar. Pakai itu untuk perang. Susah ngebahasainnya. Gitu aja. Pakai tuh istighosah. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid. Walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan, pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita, yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan? Kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya gak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang gak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, gak keren banget tuh, gak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah, Allah gak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita,